Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Abidin, mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yakni saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan yaitu sejarah peradaban Islam di Amerika Selatan. Nah, baik. Bila menyebut tentang wilayah-wilayah dari belahan dunia yang penduduknya menganut agama Islam, maka orang dengan segera akan menyebut nama-nama tempat seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Afrika Utara. Nyaris tak ada orang yang menyebut nama Amerika Selatan dalam tempat paling pertama. Memang kaum muslim walaupun eksis di berbagai negara di Amerika Selatan, jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan penganut agama lain, khususnya Katolik dan Kristen Protestan. Pengaruh Spanyol dan Portugis sangat kuat di Amerika Selatan, terutama di wilayah yang secara kultural dikenal sebagai Amerika Latin. Situasi ini juga membuat minimnya kajian tentang kemunculan dan perkembangan Islam di Amerika Selatan. Setidaknya, bila dibandingkan dengan melimpahnya studi perihal kedatangan Islam di Asia Selatan atau Asia Tenggara misalnya, walaupun demikian tetap menarik untuk melihat bagaimana Islam hadir, bertahan, dan berkembang di salah satu benua terbesar di bumi ini. Kemudian, kehadiran Islam di Amerika Selatan sudah berumur hampir 1 milenium. Sudah cukup lama, walaupun penduduk yang menganut agama Islam sangat sedikit. Walaupun sejak kapan persisnya Islam hadir di sana masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Catatan paling awal menyebut bahwa Islam hadir ke kawasan berbahasa Latin di selatan benua Afrika, di benua Amerika antara abad ke-11 dan abad ke-12. Pembawaannya adalah seorang pelaut Muslim asal Afrika yang membangun jaringan pelayaran untuk menuju ke sana. Namun, tidak cukup di sini informasi tentang bagaimana kemudian Islam berkembang secara beberapa abad. Yang jelas, barulah pada abad ke-16 ini ditemukan unsur Islam yang membawa pengaruh ke kawasan itu. Mereka adalah Moriscos atau kaum muslim asal Andalusia Spanyol yang masih tinggal di Spanyol sejak akhir abad ke-15. Masa ketika Spanyol telah dikuasai oleh Raja Kristen, para Moriscos ini turut membantu ditemukannya benua Amerika oleh para petualang Eropa. Di periode selanjutnya, hadirlah kaum muslim dari kelompok sosial yang berada di sana. Kapal-kapal Belanda, Perancis, dan Inggris membawa mereka melintasi samudra Atlantik melaju ke benua Amerika. Di Amerika Selatan, mereka membentuk komunitas tersendiri. Islam yang hadir di berbagai penjuru benua Amerika, mulai dari Amerika Utara, Karibia, hingga Amerika Selatan, dibawa oleh muslim yang berasal dari berbagai wilayah di luar Amerika. Islam di Amerika Utara dibawa oleh muslim yang berasal dari Afrika, sementara Islam di Karibia dibawa oleh muslim asal India dan Indonesia. Sewaktu dulu masih bernama Hindia dan Belanda. Muslim yang berasal dari India dan Indonesia dibawa ke Karibia pada abad ke-19 sebagai buruh kontrak oleh penjajah
mereka masing-masing. Buruh kontrak dipakai menggantikan para budak setelah perbudakan dihapuskan. Kemudian itu di Amerika Latin di akhir abad ke-19, Muslim yang datang berasal dari dunia Arab. Pada masa itu, Turki Utsmani sedang mengalami problem ekonomi, yakni masalah-masalah tentang ekonomi, dan ini mendorong sejumlah Muslim khususnya yang berada di Suriah Raya untuk mencari kehidupan di tempat lain. Amerika Latin menjadi tempat tujuan mereka. Terakhir, abad ke-19, Muslim Arab mulai berdatangan dan menetap di antara lain di Brazil, di Chile, dan lain sebagainya. Brazil menjadi salah satu tempat di mana kaum Muslim bisa bertahan dan mengembangkan dirinya hingga masa kini. Kini, kaum Muslim paling awal di Brazil adalah kalangan Moriscos yang kaum Muslim berasal dari Andalusia, yang datang ke sana pada abad ke-16. Kaum Moriscos ini sebelumnya menetap di semenanjung Liberia, kawasan geografis yang kini mencakup Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sebagian wilayah Prancis. Di Liberia, mereka mengalami persekusi dan ini mendorong untuk mencari tempat baru hingga lebih aman. Brazil sendiri berada di bawah kolonialisme Portugal dari tahun 1500 hingga tahun 1822. Di samping ini, para Moriscos atau kaum muslimin yang berasal dari Afrika yang dibawa oleh kolonial Portugis ke negeri ini sebagai budak pada abad ke-17 dan ke-18. Tapi mereka menjalani kehidupan yang buruk di Brazil. Sebagai budak, mereka diperlakukan tidak manusiawi yang membuat mereka memberontak pada tahun 1835. Tujuannya hanya satu, yakni bebas dari status budak. Tapi Portugis berhasil memadamkan pemberontakan ini. Sebagian dari budak Muslim asal Afrika lalu memilih pulang ke Afrika. Alhasil jumlah Muslim di Afrika di Brazil menurun tajam. Namun belakangan ini kembali hidup di Brazil. Kini pengamat bahkan berani menyebutkan bahwa komunitas Islam yang paling kuat di Amerika Selatan adalah Brazil. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya di Brazil juga itu telah berdiri suatu masjid yang bernama Masjid São Paulo yang kini menjadi aktivitas untuk beribadah kaum muslimin dan juga untuk menjalankan ibadah puasa pada Ramadan kali ini. Yang tak kalah menarik adalah sejarah populasi muslim di Ekuador, sebuah negara bekas jajahan Spanyol yang terletak di Laut Amerika Selatan, di barat Laut Amerika Selatan. Bila di negara-negara Amerika Selatan lainnya muslim berasal dari Afrika, Arab, India, dan Indonesia, maka di Ekuador ini menurut sebuah catatan pada tahun 1908 komunitas muslim Ekuador terdiri dari 20 muslim asal Cina. Nah, jadi di Ekuador ini adalah menarik bahwasannya muslim-muslim ini berasal dari negara Cina. Barulah pada tahun 1970 datang muslim dari dunia Arab, tepatnya Suriah, Lebanon, dan Palestina ke Ekuador. Dilihat secara jumlah, memang angka total muslim di Amerika Selatan tidak banyak. Secara persentase, dewasa ini komunitas terbesar di Suriname sekitar 1/4 dari total jumlah penduduk. Diikuti oleh Guyana, Trinidad, Brazil, dan Argentina.
Jumlah muslim di kawasan ini dipandang oleh para pengamat lebih tinggi daripada angka statistik yang tersedia karena banyak dan cepatnya konversi ke Islam yang terjadi pada tahun ke tahun belakangan ini. Kemudian tantangan dan konteks kehidupan di Amerika Selatan ini yakni masih banyak mengalami problem-problem atau masalah-masalah, terutama yaitu di masalah ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan dan lain sebagainya. Contohnya yaitu yang masih harus dihadapi oleh kaum muslim yang berada di Amerika Selatan ini, sulitnya mencari makanan halal karena mungkin di sana masih banyak suatu makanan-makanan yang berasal dari unsur-unsur yang mengandung haram dalam syariat Islam. Yani selanjutnya susah juga mendapati pakaian-pakaian muslim, tidak seperti di Indonesia, di Arab dan lainnya. Karena di Amerika Selatan ini masih sulit gitu untuk mendapatkan akses pakaian untuk beribadah, tidak seperti di negara kita. Kemudian yang lainnya yaitu sedikitnya akses pendidikan. Di Amerika Selatan ini jarang sekali atau tidak banyak akses pendidikan seperti pengajian dan lain sebagainya karena jumlah penduduk Islam masih sedikit pada waktu itu. Kemudian pada sekarang ini belum umumnya usaha yang untuk memperkuat Islam di negara tersebut di Amerika Selatan tetap dilakukan hingga masa kini. Perlu diketahui juga bahwasannya sekarang ini di Amerika Selatan, khususnya di berbagai ibu kota negara-negara di Amerika Selatan telah terdapat masjid. Nah, jadi pada sekarang ini mulai dari ibu kota ke ibu kota di negara Amerika Selatan sudah terdapat masjid untuk umat Islam beribadah dan menjadi pusat aktivitas juga untuk menjalankan lainnya. Mungkin segini materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum wa musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.